Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Rasni, mahasiswa Pendidikan Kimia angkatan tahun 2019 dengan NIM A1L1190062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pencernaan lipid dari mulut sampai usus halus. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh proses dehidrogenasi endotermal rangkaian hidrokarbon. Lipid juga merupakan kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, contohnya seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi lipid dalam tubuh ialah sebagai sumber energi, pelindungan organ tubuh, pembentukan sel, sebagai sumber asam lemak esensial, alat pengangkut vitamin larut lemak, menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, dan menjaga suhu tubuh. Lipid bersifat amfifilik, artinya lipid mampu membentuk seperti fasikel, liposom, atau membran lain dalam lingkungan basah. Berikutnya ialah metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan pemecahan atau penyimpanan lemak untuk energi. Lemak ini diperoleh dari mengonsumsi makanan dan menyerapnya atau disintesis oleh hati hewan. Lipogenesis adalah proses mensintesis lemak ini. Mayoritas lipid yang ditemukan dalam tubuh manusia dari makanan adalah trigliserida dan kolesterol. Jenis lipid lain yang ditemukan dalam tubuh adalah asam lemak dan lipid membran. Metabolisme lipid sering dianggap sebagai proses pencernaan dan penyerapan lemak makanan. Namun, ada dua cara organisme dapat menggunakan lemak untuk mendapatkan energi, yaitu lemak yang dikonsumsi dan lemak penyimpanan. Berikutnya ialah pencernaan lipid. Pencernaan adalah langkah pertama untuk metabolisme lipid, dan langkah itu adalah proses memecah trigliserida menjadi unit monogliserida yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase. Pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Kolesterol yang dicerna tidak dipecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus. Lipid kemudian berlanjut ke lambung, tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanis dimulai. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan lipid terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Bahan kimia dari pankreas, famili lipase pankreas dan lipase yang bergantung pada garam empedu disekresikan ke usus halus untuk membantu memecah trigliserida bersama dengan pencernaan mekanik lebih lanjut, hingga masing-masing merupakan unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus halus. Enzim ini adalah lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk pensinyalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah. Untuk lebih lanjut, mari perhatikan gambar berikut. Pada gambar, tampak keju yang berukuran besar kemudian dikunyah menggunakan mulut menjadi gumpalan-gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan-gumpalan yang kecil tadi akan dihancurkan oleh garam empedu yang akan menghasilkan molekul lemak. Molekul lemak akan diuraikan menggunakan enzim lipase yang akan menghasilkan molekul asam lemak dan molekul gliserol. Kemudian, diabsorpsi oleh jonjot usus diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Setelah itu, dibawa darah ke jaringan atau organ, kemudian terbagi menjadi dua, yaitu sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa dan sisanya diekskresikan melalui ginjal H2O dan paru-paru CO2. Langkah kedua dalam metabolisme lipid adalah penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus. Setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol, mereka akan bergabung membentuk struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitosol sel epitel, asam lemak dan monogliserida direkombinasi kembali menjadi trigliserida. Dalam sitosol sel epitel, trigliserida dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron yang merupakan struktur amfifatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Kilomikron akan melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa dan jaringan lain dalam tubuh.
Terima kasih, itulah penjelasan tentang pencernaan lipid dari mulut hingga ke dalam usus halus. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.